Hello everybody, how is everything today? I hope you are always healthy and happy. Okay, today we will talk about rebahan bikin ketagihan. Kira-kira apa ya yang akan dibahas dari materi ini? Diawali dari pengertian rebahan, mengapa rebahan bikin ketagihan, hingga plus minusnya dari rebahan. So, langsung saja ya. Check it out. Rebahan cenderung memiliki konotasi negatif karena identik dengan bermalas-malasan dan tidak melakukan apapun. Rebahan bagi sebagian orang adalah aktivitas untuk memanjakan diri sendiri dengan beristirahat di kasur seharian atau bermalas-malasan. Rebahan memiliki makna negatif bagi orang-orang yang tidak memiliki aktivitas. Mengapa rebahan bikin ketagihan? Kemajuan teknologi yang membuat semua serba instan, segala kebutuhan bisa dilakukan hanya dengan sentuhan jari kita. Mau makan, tinggal GoFood atau GrabFood. Mau nonton, bisa lewat Netflix. Mau belanja, bisa online shopping. Bahkan pesen tiket liburan pun bisa pakai aplikasi. Akibatnya, bikin mager alias males gerak. Dampak rebahan. Walaupun di awal disampaikan kalau rebahan cenderung berkonotasi negatif, ternyata rebahan juga ada positifnya loh ya. Yuk simak penjelasannya satu persatu. Diawali dari negatifnya dulu ya guys. Yang pertama, nyeri punggung di bagian bawah. Kurang bergerak, tubuh akan kehilangan kekuatan dan fleksibilitas otot. Jika dilakukan berulang-ulang, akibatnya untuk bangun dan beraktivitas biasa saja kita akan kesulitan. Hal ini lantaran punggung bawah kita terasa sakit. Kedua, meningkatkan stres dan kecemasan. Rebahan adalah salah satu contoh aktivitas gaya hidup pasif. Terbiasa dengan gaya hidup pasif, maka stres dan kecemasan tanpa disadari akan meningkat. Bergerak dan beraktivitas akan mengendalikan kecemasan dan stres. Bergerak dan beraktivitas yang sederhana saja, seperti bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel, nyuci baju, jemur baju, nyetrika, menata ulang kamar tidur, dan lain-lain. Pokoknya kegiatan yang biasa dilakukan di rumah. Selanjutnya, depresi. Bagi yang hobi rebahan, tubuhnya akan memiliki sedikit energi dan ini akan semakin membuat malas untuk beraktivitas. Jika hal itu terus dibiarkan, tentu berakibat pada suasana hati kita, di mana suasana hati yang buruk dapat meningkatkan menjadi episode depresi yang lebih serius. So, waspada ya guys. Dampak yang keempat, penyakit kardiovaskular. Sistem kardiovaskular kita berfungsi paling baik ketika tubuh kita tegak. Apabila kita hanya rebahan sepanjang hari, darah kita mulai menggenang di kaki dan ketika kita berdiri, itu dapat menyebabkan pusing atau bahkan jatuh. Jarang bergerak juga menyebabkan jantung berdetak lebih cepat. Volume darah yang dipompa menjadi lebih rendah, penyerapan oksigen ke tubuh menjadi berkurang. Tuh guys, yang hobi rebahan mohon bisa dikendalikan ya, karena berhubungan erat dengan jantung kita. Dampak negatif yang terakhir dari rebahan adalah obesitas. Apalagi jika rebahan sambil ngemil. Atau rebahan padahal baru saja selesai makan. Maka tubuh kita akan menimbun kalori. Menurut penelitian dari Canadian Sleep Journal, kita yang tidur lebih dari 9 jam besar kemungkinan untuk menambah berat badan secara signifikan. Sama halnya dengan tidur terlalu lama,
Terlalu sering rebahan juga membuat kita mengalami pertambahan berat badan yang signifikan. Nah, jika tadi adalah dampak negatif, sekarang Ibu akan menjelaskan dampak positif dari rebahan. Manusia itu memiliki banyak keinginan, banyak kemauan. Sementara rebahan identik dengan banyak waktu senggang. Jika kita bisa bijak menggunakan waktu senggang kita, misal digunakan untuk mengenal dan menggali passion kita, apa yang disukai dan tidak kita sukai, maka itu jelas akan sangat bermanfaat buat kita. Positif yang kedua, menghemat biaya. Dengan berkurangnya kegiatan, maka pengeluaran pun akan berkurang karena pengeluaran berbanding lurus dengan kegiatanmu. Benar nggak? Ketiga, memiliki energi lebih. Selain melalui makanan, solusi yang tepat untuk menambah daya energi dalam tubuh adalah dengan rebahan. Terlihat sederhana, namun memiliki dampak besar karena tubuh yang kelelahan jelas membutuhkan istirahat. Dampak positif selanjutnya adalah terhindar dari stres. Ini kontras dengan dampak negatif yang tadi sudah dijelaskan ya, di mana rebahan bisa menimbulkan stres, kecemasan, bahkan sampai ke depresi. Namun ingat ya guys, agar terhindar dari stres, rebahan kita harus benar-benar membuat kita rileks dan tetap ada batasan waktunya ya. Dampak positif terakhir dari rebahan adalah membuat kita bisa berpikir kreatif. Rebahan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kreativitas karena ketika kamu dalam kondisi rileks dengan jiwa dan pikiran yang tenang, kamu dapat menghasilkan ide-ide cemerlang. Ingat guys, agar kita bisa mendapatkan dampak positif dari rebahan, ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Apa saja itu? Yang pertama, buat batasan waktu saat rebahan. Misal, hanya 30 atau sampai 60 menit saja. Kedua, disiplin untuk menepati batasan tersebut. Bahkan kalau perlu, kita kasih alarm. Kalau alarm sudah bunyi, ya kita harus konsisten untuk segera bangun dan segera beraktivitas. Yang terakhir, rebahan sambil melakukan kegiatan yang bermanfaat. Misal, baca buku, buat status inspiratif di medsos, mengerjakan bisnis online, atau cari ide untuk tugas-tugas sekolah, dan masih banyak hal-hal positif lainnya. By the way, rebahan bukan sesuatu yang positif ya. Kalau kita memang benar-benar capek, lebih baik tidur. Dalam satu hari, tubuh butuh istirahat 6-8 jam. So, pergunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Okay guys, that's all for today. Thanks you for watching this video. May be useful. Bye. See you next time.